Siapa yang tidak mengenal Mustika Ratu? Perusahaan ini telah menjadi simbol kecantikan alami Indonesia selama hampir setengah abad. Di balik kesuksesannya, tersimpan perjalanan menarik tentang bagaimana nilai tradisional berpadu dengan semangat belajar dan inovasi di era digital. Sebagai pelopor industri kecantikan berbasis bahan alami, PT Mustika Ratu Tbk tidak hanya dikenal karena produknya saja, tetapi juga karena perjalanannya dalam menyeimbangkan nilai tradisional dengan inovasi modern. Transformasi kepemimpinan yang dijalani menjadi cerminan bagaimana sebuah organisasi dapat tumbuh menjadi learning organization yang adaptif dan juga inspiratif. Saya, Alifa Syafiradina, akan menganalisis learning organization yang dikemukakan oleh Mark Watt pada PT Mustika Ratu Tbk. Sejak dulu, Nusantara terkenal akan kekayaragaman hayati dan beragam tradisi yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Bermula dari kehidupan kerajaan-kerajaan, terutama di Pulau Jawa, sebagai pusat pemerintahan, budaya dan ilmu pengetahuan, kekayaan dan khasiat bahan-bahan alami dan rempah-rempah ini dikembangkan dan dilestarikan. Didirikan oleh Bunda Muriati Sudibyo pada tahun 1975, PT Mustika Ratu Tbk lahir dari filosofi kecantikan dan kesehatan alami Indonesia. Pada masa awal, perusahaan ini dikelola dengan gaya kepemimpinan tradisional yang berorientasi pada warisan, pengalaman pribadi, dan juga nilai-nilai budaya Jawa. Beberapa hal yang menunjukkan adanya gaya kepemimpinan tradisional di PT Mustika Ratu Tbk yaitu yang pertama, struktur organisasi bersifat hierarkis, di mana pembagian wewenang, tanggung jawab, dan juga pengambilan keputusan dilakukan secara berjenjang dari atas ke bawah. Hal tersebut menjadikan arahan dan keputusan banyak berpusat pada pimpinan. Oleh sebab itu, proses pembelajaran bersifat top-down dan informal. Pendekatan ini berhasil menjadi identitas dan kualitas produk herbal tradisional. Namun, seiring berjalannya waktu dan dihadapkan dengan perkembangannya zaman, PT Mustika Ratu Tbk menghadapi tantangan yang sangat besar. Yang pertama, ada perubahan pasar, yang kedua, adanya digitalisasi, dan yang ketiga, ada kompetisi dengan brand global yang lebih inovasi. Kesadaran ini menjadi titik awal transformasi kepemimpinan dan juga budaya organisasi. Di Indonesia sendiri, masyarakat atau populasi Indonesia ini adalah populasi muda, yaitu usia mayoritas 40 tahun ke bawah, di mana mereka adalah pengguna internet dan e-commerce yang sangat aktif. Ini yang mendasari dan mendorong saya untuk Mustika Ratu lebih berperan aktif di perdagangan e-commerce, baik di dalam negeri maupun untuk meraih pasar mancanegara. Dan khususnya untuk wilayah Asia dan juga ke Eropa dan Amerika, ini kami menggunakan dan bekerja sama dengan Alibaba. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, Mustika Ratu mulai menanamkan learning culture di seluruh lapisan organisasinya dengan cara yang pertama mendorong karyawan untuk terus belajar, bereksperimen, dan juga berbagi pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan program pelatihan internal seperti Mustika Ratu Academy untuk meningkatkan kompetensi digital, inovasi, dan juga kepemimpinan. Yang ketiga, mengubah paradigma dari bekerja sesuai perintah menjadi belajar untuk tumbuh bersama. Dan yang keempat, memanfaatkan teknologi digital untuk pelatihan daring dan knowledge sharing platform. Budaya belajar ini mampu menumbuhkan rasa ingin tahu, kolaborasi, dan juga inovasi berkelanjutan di antara karyawan muda maupun senior. Hakikat kepemimpinan dalam konteks learning organization. PT Mustika Ratu Tbk, perusahaan kecantikan dan kesehatan berbasis bahan alami Indonesia, lahir dari nilai-nilai luhur dan filosofi tradisional yang dibangun oleh pendirinya, Bunda Muriati Sudibyo,
Pada masa awal, kepemimpinan di Mustika Ratu bersifat tradisional dan juga paternalistik. Pimpinan menjadi pusat keputusan dan struktur organisasi berjalan hierarkis. Namun, seiring berkembangnya zaman, Mustika Ratu menyadari bahwa keberhasilan jangka panjang tidak cukup hanya dengan mempertahankan warisan dan juga pengalaman, tetapi juga membutuhkan organisasi pembelajar atau learning organization di mana seluruh anggota organisasi belajar, beradaptasi, dan juga berinovasi bersama-sama. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak lagi sekedar memerintah, tetapi harus mampu menginspirasi dan juga memfasilitasi proses belajar bersama. Perjalanan Mustika Ratu mencerminkan transisi dari teori kepemimpinan tradisional ke teori kepemimpinan modern yang adaptif dan juga transformasional. Awalnya, kepemimpinan di Mustika Ratu lebih dekat dengan teori kepemimpinan karismatik dan otoritatif, di mana figur pendiri menjadi panutan utama. Namun, ketika perusahaan menghadapi perubahan yang sangat besar, seperti digitalisasi, persaingan global, dan juga perubahan gaya hidup konsumen yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka muncullah kebutuhan akan pemimpin yang adaptif, kolaboratif, dan juga visioner. Pemimpin baru di Mustika Ratu mulai menerapkan prinsip adaptive leadership, yaitu kepemimpinan yang mampu membaca perubahan lingkungan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta membuka ruang dialog dan pembelajaran lintas generasi. Hal ini menjadi awal mula terjadinya perubahan dari traditional learning menjadi learning organization. Transformasi Mustika Ratu menjadi organisasi pembelajar atau learning organization dilakukan melalui langkah nyata untuk menciptakan sistem yang mendukung pembelajaran berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang dilakukan antara lain pengembangan Mustika Ratu Academy, wadah pelatihan internal untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, digital marketing, dan juga inovasi produk. Selanjutnya, ada penerapan budaya knowledge sharing di antara divisi untuk mempercepat penyebaran ide dan juga praktik baik. Dan yang terakhir, integrasi teknologi digital dalam operasional dan pengembangan produk. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga harus berfokus pada proses belajar kolektif yang berkesinambungan. Perubahan tidak akan berhasil tanpa adanya budaya yang mendukung. Mustika Ratu kemudian mengembangkan learning culture yang mendorong setiap individu untuk terus belajar, berani mencoba, dan tidak takut akan kegagalan. Kepemimpinan dalam konteks ini menjadi learning leadership, di mana pemimpin bukan hanya sebagai pengambil keputusan saja, tetapi juga sebagai pembelajar utama atau chief learner. Beberapa nilai yang ditekankan antara lain, yang pertama, keterbukaan terhadap ide baru dari generasi muda atau karyawan baru. Yang kedua, ada kolaborasi lintas divisi untuk menciptakan inovasi produk yang relevan dengan tren global saat ini, yaitu seperti clean beauty, wellness lifestyle. Yang ketiga, ada refleksi dan evaluasi berkelanjutan untuk memperbaiki proses kerja. Budaya ini menumbuhkan rasa kepemilikan bersama dan memperkuat semangat continuous improvement di seluruh organisasi. Implementasi learning leadership di Mustika Ratu terlihat dari cara pemimpin mempraktikkan nilai-nilai pembelajaran dalam tindakan nyata. Beberapa bentuk implementasinya antara lain, yang pertama, pemimpin sebagai mentor dan juga fasilitator, bukan hanya sekedar pengarah. Yang kedua, program coaching dan leadership development untuk menumbuhkan calon pemimpin muda. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis pengetahuan dan data, bukan hanya intuisi semata. Dan yang terakhir, kolaborasi eksternal dengan institusi pendidikan, komunitas kecantikan, dan startup inovatif untuk memperluas wawasan organisasi. Dengan pendekatan ini, Mustika Ratu berhasil mempertahankan jati diri tradisionalnya sambil bertransformasi menjadi perusahaan modern yang terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh secara berkelanjutan. Perjalanan PT Mustika Ratu Tbk dari kepemimpinan tradisional menuju learning leadership menunjukkan bahwa transformasi sejati terjadi ketika pemimpin dan karyawan sama-sama belajar untuk menghadapi perubahan.
Melalui penerapan learning culture, adaptive leadership, dan juga transformational growth, Mustika Ratu telah berkembang menjadi organisasi pembelajar yang tidak hanya menjaga warisan budaya Indonesia, tetapi juga terus berinovasi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sekian analisis saya mengenai PT Mustika Ratu Tbk berdasarkan Learning Organization yang dikemukakan oleh Marquardt. Terima kasih.